Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Qala rabbuna jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadits kitabullahi jalla wa ala wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin wa ahliha finnar. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah kajian yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kita pada malam hari ini melanjutkan kajian kita terhadap kitab Aisarus Syuruh Alal Qaulil Mufid fi Adillatit Tauhid. Penjelasan terhadap kitab yang dibuat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wasabi rahimahullah. Siapa pensyarahnya? Syekh Abu Abdullah Al-Masna'i hafizahullah ta'ala wa rahimahullah. Dan kita pada pertemuan yang lalu kita sudah mulai memasuki pembahasan tentang rukun iman, ya. Sudah masuk belum rukun iman? Oh, baru definisi iman. Iya. Nah, kita masih membaca definisi tentang al-iman.
Sampai mana? Hah? Syarahnya. Oh, definisinya sudah ya. Definisinya apa? Iman itu nutqun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawarihi wal arkan. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu definisinya adalah mengucapkan dengan lisan. Kemudian meyakini dengan anggota badan. Meyakini dengan hati. Dan juga mengamalkan dengan anggota badan. Ya, ini definisi yang paling jami' mani'. Definisi iman yang paling jelas dan paling mencakup. Karena sebagian ulama mengartikannya walaupun benar tetapi global. Ya, terkadang orang salah paham di dalam memahaminya. Karena ada sebagian ulama mengartikan amal itu adalah qaulun wa amalun. Ucapan dan juga perbuatan. Sehingga kalau orang itu tidak memiliki manhaj yang benar di dalam memahami ucapan ini, mereka akan menyangka bahwasannya iman itu tidak harus diyakini. Karena tidak dikatakan wa'tiqadun atau waniyatun. Padahal Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala pernah menjelaskan bahwasanya setiap penjelasan para ulama tentang definisi iman, sebagian ulama salaf terdahulu yang mengartikan iman itu qaulun wa amalun, ucapan dan perbuatan. Qaulun di situ ada qaulun bil lisan wa qaulun bil qalbi. Ya, ucapan dengan lisan, apa yang terdengar suaranya. Ada yang ucapan dengan hati, yaitu dalam bentuk i'tiqad. Makanya ulama-ulama belakangan mereka lebih memilih penjelasan ini karena lebih rinci dan lebih mudah untuk difahami bahkan oleh orang awam sekalipun. Ya, iman itu adalah mengucapkan dengan lisan, kemudian meyakini dengan hati, dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Kalau cuma i'tiqad saja, meyakini saja, itu belum dikatakan iman dengan iman yang benar. Seperti imannya orang-orang kufar Quraisy tentang kebenaran Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua dalam hatinya meyakini Muhammad itu benar, utusan Allah. Ya. Tapi tidak ada nutqun, tidak ada amalun bil jawarih, tidak diucapkan, dan terlebih lagi tidak diamalkan dengan anggota badan. Atau sebagian orang menganggap bahwasanya iman itu cukup qaulun wa amal. Ucapan yang diucapkan dengan lisan saja dan juga amal perbuatan. Tidak harus diyakini. Maka ini juga definisi iman yang salah. Karena kalaulah definisi iman itu demikian, tidak ada bedanya antara mukmin dengan orang munafik. Ya. Jadi iman itu mencakup 3 hal. Lisan, keyakinan, dan juga amalan. Dan jangan lupa keyakinan Ahlus Sunnah meyakini bahwasanya iman itu bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan
kemaksiatan. Definisi yang menyelisihi pemahaman tentang iman dari firqah Murji'ah, ya. Nah, kalau Murji'ah meyakini bahwasanya iman itu la yazidu wa la yanqus. Iman itu tidak bertambah dan juga tidak berkurang. Yang penting keyakinan hati. Mau amalannya sama dengan syaitan, tidak berkurang. Mau amalannya sama dengan anbiya, tidak bertambah. Makanya mereka meyakini imannya Abu Bakar itu sama dengan imannya iblis. Karena iblis juga meyakini tentang Allah. Ya, dan ini tentunya definisi yang batil. Bertentangan dengan dalil-dalil dan juga ijma'. Kemudian kita lanjutkan kata Syekh. Sekarang syarahnya ya, penjelasannya terhadap definisi iman. Kata Syekh Abu Abdillah Al-Masna'i hafizahullah, wal imanu lughatan al-iqraru, dan iman secara bahasa maknanya adalah al-iqrar. Ya, iman secara bahasa maknanya adalah al-iqrar. Dan beliau mengambil penjelasan tentang iqrar ini dari keterangan Al-Imam Ibnu Taimiyah. Apa arti iqrar? Mengakui dan juga mengikrarkan. Hampir sama maknanya dengan at-tasdiq. Ini secara bahasa. Mengikrarkan atau membenarkan. Sedangkan wa syar'an, sedangkan menurut istilah syar'i, iman itu adalah ma dzakarahu asy-syekh wa huwa ta'rifun jami'un mujma'un alaihi 'inda ahli sunnati wal jamaah. Sedangkan menurut istilah syar'i adalah ma dzakarahu syekh, yaitu apa yang telah disebutkan oleh asy-syekh. Asy-syekh di sini maksudnya pembuat matannya, yaitu asy-syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan ini yang sering diucapkan oleh beliau di dalam majelis-majelis beliau. Beberapa kali kita belajar tentang definisi iman di hadapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau selalu menjelaskan dengan definisi apa yang beliau tulis rahimahullah ta'ala. Ya. Taib. Apa yang telah disebutkan oleh Syekh, wa huwa ta'rifun, dan dia merupakan definisi jami'un, definisi yang paling mencakup, paling mengumpulkan, paling sempurna di dalam menjelaskan tentang definisi iman. Mujma'un alaihi 'inda ahli sunnati wal jamaah, dan dia merupakan definisi yang telah disepakati di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah. Siapa yang tidak meyakini definisi iman dengan definisi ini, dia orang yang menyimpang. Imma dia murji'ah, kalau dia meyakini iman itu tidak bertambah, tidak berkurang, ya, atau imma dia pemilik pemikiran sesat yang lainnya. Karena definisi iman kalau dilihat dari penjelasan Alkitab was Sunnah, benarlah apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kemudian dijelaskan satu persatu apa itu nutqun bil lisan. Iman itu nutqun bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Apa maksudnya? Kata beliau, wa huwa kullu ta'atin tuqalu bil lisani, yaitu setiap amalan ketaatan
yang tuqalu bil lisani, yang diucapkan dengan lisan. Seperti apa contohnya? Kasyahadataini, seperti dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa tasbihi, seperti kalimat tasbih. Apa kalimat tasbih? Subhanallah. Ya. Apa arti subhanallah? Maha suci Allah dari berbagai macam sifat aib dan kurang. Banyak orang nggak paham definisi tasbih. Mereka mengucapkan tasbih tetapi sambil menyekutukan Allah. Ya, pada Allah menyatakan wa subhanallah amma yusyrikun, dan maha suci Allah dari apa saja yang mereka sekutukan dengan Allah. Makanya belajar ilmu agama ini harus serinci mungkin agar paham. Wadzikri, seperti zikir, ucapan takbir, tahmid, tahlil, ya, istighfar. Wa qiraatil Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Ini semua diantara contoh-contoh iman yang bentuknya nutqun bil lisan, atau mengaku sebagai seorang muslim. Apakah kamu muslim? Kita menjawab saya seorang muslim. Ini merupakan salah satu bentuk nutqun bil lisan. Gak perlu minder mengaku sebagai seorang muslim. Sama sebagaimana nggak perlu minder mengaku sebagai seorang sunni. Iya, apa arti sunni? Pengikut sunnah. Sama halnya jangan kita itu minder untuk mengaku sebagai seorang salafi. Walaupun kita ini masih penuh dengan kekurangan-kekurangan. Karena ilmu kita juga kurang. Tetapi kita harus berazam, bertekad agar kesalafian kita bertambah waktu, bertambah hari, bertambah bulan, bertambah tahun, bertambah kesempurnaan kita dalam ittiba terhadap al-manhaj as-salafi. Nah, kemudian kata Syekh, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, dalilnya yang menunjukkan iman itu ada yang namanya nutqun, harus diucapkan. Kata Allah, qulu amanna billah, ucapkanlah oleh kalian amanna billah, kami beriman kepada Allah. Berarti iman itu ada yang namanya qaulun, ada yang namanya harus diucapkan. Jangan berdalih dengan aku sudah mengucapkan dalam hatiku, aku nih selama ini tidak pernah dengar kamu berzikir, tidak pernah mendengar lisanmu mengucapkan kalimat-kalimat keislaman. Kemudian kalau ditegur, aku itu Islamnya dalam hati, semuanya kuucapkan di dalam hati. Ini tidak benar. Ya, karena iman itu ada yang namanya nutqun bil lisan. Wa hadithu Abi Hurairah radhiyallahu taala an wa Abi Sa'id wa ghairihim al-atiyah fi babi ziyadatil iman. Dan juga ada dalil dari hadis Abu Hurairah. Sebelum kita lanjutkan, sering kita sebutkan, siapa nama asli Abu Hurairah? Abdurrahman, atau sebagian ulama mengartikan Abdullah bin Sakhar atau Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Nah, karena ulama berselisih pendapat, kurang lebih 99 pendapat ya tentang nama asli Abu Hurairah. Wa ghairihim, dan yang selain mereka,
al-atiyah, pada hadis yang akan datang fi babi ziyadatil iman, disebutkan secara khusus nanti di dalam bab tentang bertambahnya iman. Ya, bab-bab di fasal selanjutnya atau di syarah selanjutnya. Kemudian wahadhihi kulluha, dan dalil ini seluruhnya kama annahu nutqun fahiya nutqun ma'atiqadil qalbi la yanfakku ahaduhuma anil akhar. Semua dalil ini menunjukkan bahwasanya iman itu nutqun, ada lafaz yang diucapkan. Ya, bukan cuma i'tiqad, bukan cuma diyakini, bukan juga cuma diamalkan dengan anggota badan, tapi harus ada ucapan. Fahiya nutqun ma'atiqadil qalbi. Tetapi dia merupakan ucapan dibarengi dengan keyakinan hati. Jangan seperti orang munafik tadi yang sudah kita sebutkan. Mereka mengucapkan, tetapi hatinya mengingkari apa yang mereka ucapkan. Fa innahum lakadzibun, kata Allah. Apa yang diucapkan oleh orang-orang munafik itu semuanya adalah bentuk kedustaan. Karena hati mereka mengingkari. La yanfaku ahaduhuma anil akhar. Dan salah satunya tidak bisa berpisah dari yang lain. Ya, yang namanya i'tiqad dengan nutqun harus berbarengan. Kemudian yang kedua, i'tiqadun bil qalbi atau i'tiqadul qalbi. Iman itu keyakinan dengan hati. Apa maksudnya? Kullu ta'atin yaqumu bihal qalbu, yaitu seluruh jenis ketaatan yang ditunaikan dengan hati. Wa minha, di antara bentuk ketaatan tersebut adalah iqraruhu bil ubudiyyati wat tauhidi lillahi wal ikhlasi lahu wa kurhi syirki wal bid'ah wal ma'asi ilal akhir. Dan di antara bentuk ketaatan hati, ya, adalah iqraruhu bil ubudiyah, yang mengakui sifat ubudiyah bagi Allah. Allah satu-satunya sesembahan. Wa tauhidi lillah, dan mengakui tentang Allah, tentang keharusan mentauhidkan Allah. Wa ikhlasuhu lahu, dan mengikhlaskan segala macam ibadah hanya untuk Allah. Wa kurhu syirki, dan wa kurhu syirki, dan dia harus membenci kesyirikan. Dan benci kesyirikan ini termasuk daripada i'tiqadun bil qalbi. Wal bid'ah, dan membenci yang namanya bid'ah. Bid'ah itu apa? Menurut definisi syar'i, cukup nggak bid'ah kita katakan sesuatu yang baru? Tidak. Karena tidak semua sesuatu yang baru itu bid'ah. Ahlus sunnah ketika menjelaskan tentang definisi bid'ah yang haram, semua bid'ah yang sesat adalah kullu mukhtara'atin fid din. Setiap perkara yang diada-adakan dalam perkara agama. Ya, ini dijelaskan kepada orang, karena sebagian orang menganggap bahwasanya Ahlus Sunnah itu menganggap semua perkara yang baru bid'ah. Sampai ada pelawak dari Sulawesi sana, namanya Daeng Dasat. Ya.
Katanya kalau kalian mengatakan semua bid'ah itu sesat, besok-besok ceramah jangan pakai mikrofon katanya. Jadi besarkan suara, suruh teriak-teriak. Ada bahlul. Ini bodoh. Berarti dia tidak paham tentang makna bid'ah yang sesat yang dimaksudkan oleh ahlu sunnah wal jamaah. Yaitu setiap perkara yang baru yang diada-adakan dalam perkara agama. Adapun dalam wasilah-wasilah yang secara dianggap termasuk perkara dunia, maka dibolehkan selama tidak menyelisihi syariat. Sama sebagaimana adzan. Adzan di zaman dulu kan nggak pakai mikrofon, nggak sekian kilo orang dengar, ya. Tapi bukan maknanya kalau adzan pakai mikrofon ini bid'ah. Bagaimana kata Daeng tadi, salah. Ya, ini kebodohan atau kepura-puraan bodoh. Ya, dari Daeng tersebut. Yang dimaksudkan oleh ahlu sunnah semua bid'ah itu sesat adalah man ahdatha fi amrina hadza. Rasulullah sudah menunjuk. Yani ad-din. Barang siapa yang membuat perkara baru dalam urusan agama kami ini. Adapun dalam perkara dunia, kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian itu lebih tahu tentang perkara dunia kalian. Ya. Nah, jadi bid'ah yang dimaksud adalah bid'ah dalam perkara agama. Baik bid'ah asliyah atau bid'ah idhafiyah. Bid'ah asliyah itu memang amalan yang sama sekali nggak ada asalnya dari Nabi. Sama sekali nggak ada asalnya dari Nabi. Seperti apa contohnya? Sama sekali nggak ada asalnya dari Nabi. Mendekatkan diri kepada Allah dengan tarian. Ya, seperti yang dilakukan orang-orang bodoh dari kalangan tasawuf. Kenapa kamu kok muter-muter seperti itu? Muter. Kalau orang normal mabuk ini. Iya, saya pernah lihat di Yaman. Orang saya lihat lagi di pasar Damar waktu orang muter. Setengah jam. Kalau saya 5 menit mati. Jatuh. Setengah jam. Ya. Mereka menganggap ini amalan ketaatan kepada Allah. Nah, ini bid'ah asliyah. Asalnya memang bid'ah. Nggak ada sama sekali Rasulullah mengajarkan tarian demikian. Ada juga bid'ah idhafiyah. Bid'ah asalnya ada, tapi disusupkan, dicampur. Seperti apa contohnya? Misalnya, misalnya sebagian ulama mencontohkan az-zikrul jama'i. Zikir dengan secara berjamaah dipimpin satu imam. Imam mengatakan seperti dalam sholat. Bertakbir kalian. Allahu Akbar. Atau dengan bahasanya diangkat saja. Allahu Akbar baru Allahu Akbar. Subhanallah. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Dan selanjutnya. Ya. Jadi ada bid'ah yang memang asalnya nggak ada. Ada bid'ah yang namanya idhafiyah. Asalnya ada, tapi caranya dibuat sekehendak sendiri, menyelisih tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kita lanjutkan. Mana tadi? Wal ma'asi, dan membenci